warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Malam. Malam Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan bikin persiapan berkas apa yang diperlukan. Sebelum saya mulai, teman-teman semuanya dengan kesadarannya untuk mute, di mute untuk mic sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Dan nanti pada saat proses penyampaian materi mohon disediakan buku catatan ya yang bisa digunakan untuk mencatat terkait dengan penjelasan yang akan kami sampaikan. Dan mohon untuk teman-teman apa yang sudah saya share di chat room silakan dipahami, dan nanti seperti itulah contoh pengisian dari UKIN yang sudah saya share ya. Mohon untuk dokumen itu, terutama contoh UKIN, dipakai untuk teman-teman sendiri atau keluarga besar UNESA, gitu ya, BPG UNESA. Mohon jangan sampai diberikan ke yang lainnya, sehingga nantinya bisa untuk teman-teman gunakan, dan semoga ujian UKIN teman-teman lancar, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan saya mulai, dan mohon teman-teman yang baik teman-teman, untuk yang baru gabung di Zoom ini, mohon untuk yang sudah mendapatkan file saya, nanti saya akan share juga di WA group ketua kelas, nanti mohon di-share ke anggota masing-masing atau melalui chat room ini. Mohon maaf untuk streamingnya, petugasnya masih sholat maghrib. Setelah ini akan di-share ke teman-teman. Baik, kita mulai saja biar cepat. Terkait dengan portofolio, ini saya sampaikan. Sudah bisa dilihat teman-teman terkait dengan PPT saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Terlihat. Sudah Pak. Mohon izin PPT-nya tidak saya slideshow ya, biar lebih cepat. Baik, terkait dengan panduan penyusunan dan penilaian portofolio KMPPG, ini teman-teman mohon diperhatikan untuk terkait dengan penilaian portofolio, ini sekilas saja. Intinya yang dapat teman-teman gunakan di dalam mengunggah portofolio untuk mahasiswa PPG Daljab, yaitu karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman masuk di mahasiswa PPG itu misalkan bulan Agustus tahun 2022, maka ditarik mundur yaitu tahun 2019 bulan Agustus misalkan begitu. Karena yang dilihat ini Bapak Ibu mahasiswa PPG Daljab karya selama 3 tahun terakhir yang diunggah, yang digunakan untuk portofolio dalam ujian UKIN. Nah, untuk UKIN itu ada beberapa komponen, ada 4 komponen utama portofolio, yaitu yang pertama melaksanakan penelitian dan publikasi, yang kedua melakukan refleksi diri, yang ketiga mencari informasi dan pengetahuan baru, yang keempat menghasilkan inovasi. Nah, dari komponen 4 komponen utama portofolio ini, Bapak Ibu mohon diusahakan semuanya terisi. Jangan sampai tidak ada bukti sama sekali yang diunggah di komponen utama portofolio. Ya, yang mana dari 4 komponen portofolio ini kalau tidak diisi, secara tidak langsung teman-teman tidak lulus. Gitu ya. Dan ini bagaimana caranya Bapak Ibu semuanya mengkondisikan, yang mana semua Bapak Ibu pada umumnya sudah melakukan, tetapi masih lemah di dalam pendokumentasian atau dalam pencatatan atau arsip, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu komponen tambahan portofolio,
di sini berprestasi melalui kompetisi dan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, berprestasi melalui kompetisi ini mungkin Bapak Ibu menjadi juara 1, 2, 3, 4, 5, atau bisa juga Bapak Ibu melatih atau membimbing peserta didik yang mana peserta didik itu juara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, gitu ya. Bisa juga nanti Bapak Ibu yang belum menjadi juara dan Bapak Ibu membimbing siswa menjadi juara, itu nanti intinya bisa menggunakan sertifikat dari mahasiswa yang Bapak Ibu. Kemudian bisa juga Bapak Ibu memberikan piala atau piagam yang diterima oleh siswa tersebut, kemudian dilengkapi dengan surat keterangan kepala sekolah bahwa Bapak Ibu selaku pembimbing. Untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat, ini bisa contohnya, yaitu misalkan Bapak Ibu menjadi panitia UTS, UAS, pembina ekstra, kemudian operator dan sebagainya, yang mana itu semuanya ditunjukkan dengan adanya bukti, yaitu SK dari kepala sekolah masing-masing. Nah, untuk 4 komponen utama yang tadi saya jelaskan ini, saya kupas satu persatu dan Bapak Ibu mohon disimak dengan benar. Terkait dengan pelaksanaan penelitian dan publikasi, ini Bapak Ibu bisa dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding. Artinya di sini penelitian bisa PTK Bapak Ibu. Nah, PTK itu harus diseminarkan atau belum diseminarkan. Kalau belum diseminarkan itu bobotnya 0,5, sedangkan kalau penelitian PTK yang sudah diseminarkan itu penilaiannya maksimal 1. Nah, untuk melaksanakan penelitian dan publikasi ini Bapak Ibu, jika maksimalnya nilainya adalah 3. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu memiliki PTK yang diseminarkan, itu bisa mengunggah 3 laporan PTK yang sudah diseminarkan, maka maksimal di aspek melaksanakan penelitian dan publikasi. Jika Bapak Ibu hanya punya PTK yang belum diseminarkan, itu membutuhkan 6. Ya, membutuhkan 6. Atau bisa juga itu artikel yang dimuat dalam jurnal internasional teragregasi. Ini nanti dibahas, untuk di rubriknya ada, gitu ya. Nah, yang perlu dicatat adalah skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik selama perkuliahan S1, S2, S3, ini tidak boleh dimasukkan. Pak, kalau misalkan saya ikut prajab, latsar, latsar. Kemudian di situ ada aktualisasi, apakah bisa dipakai? Bisa. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian untuk melakukan refleksi, aspek yang kedua, komponen portofolio kedua yang utama, yaitu dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, baik dalam pengembangan diri termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Sehingga di sini saya jelaskan terkait dengan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, misalkan Bapak Ibu melakukan refleksi terkait dengan hasil belajar siswa. Nah, di situ dikaitkan dengan hasil belajar siswa itu Bapak Ibu analisis, kemudian dari analisis itu bagaimana tindak lanjutnya. Misalkan Bapak Ibu di dalam mengembangkan soal evaluasi, ternyata Bapak Ibu masih lemah atau berbasis lot, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu meningkatkan keprofesionalan Bapak Ibu mengikuti seminar terkait dengan penyusunan soal HOTS, misalkan begitu. Maka di situ buktinya apa? Yaitu soal yang sudah dikembangkan yang berbasis HOTS dan sertifikat pelatihannya. Gitu nggih. Bisa juga nanti terkait dengan analisis terkait untuk UTS, UAS, silakan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada yang melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi. Kalau mengembangkan karya inovasi contohnya apa? Misalkan Bapak Ibu mengajar selama ini menggunakan metode ceramah, gitu ya.
kemudian suatu saat Bapak Ibu melakukan refleksi bahwa metode ceramah ini tidak semuanya baik untuk pembelajaran, sehingga Bapak Ibu mengembangkan mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT, misalkan begitu. Maka di sini bisa diunggah, yaitu buktinya apa? Karya Bapak Ibu, ya, karya Bapak Ibu untuk menunjang refleksi diri. Dan karya inovasi ini nanti bisa masuk di dalam aspek yang keempat, yaitu karya inovasi Bapak Ibu, sehingga satu portofolio itu bisa lebih dari satu aspek untuk diunggah, gitu ya. Misalkan seperti tadi di publikasi dan penelitian, ternyata di refleksi ini juga ada penelitian, maka bukti satu saja itu bisa digunakan untuk dua aspek. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai saya tidak punya Bapak untuk portofolionya, mustahil, karena Bapak Ibu secara nggak langsung sudah mengajar dan tentunya Bapak Ibu sudah melakukan dan tinggal menulisnya, gitu ya. Kemudian di sini untuk refleksi diri yang kedua yaitu mendeskripsikan tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan, gitu ya. Kemudian untuk mencari informasi di sini aspek yang ketiga portofolio utama yaitu dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Nah, di sini secara nggak langsung Bapak Ibu, intinya mencari informasi baru itu adalah Bapak Ibu mengikuti seminar, baik itu luring maupun daring, selama 3 tahun kebelakang. Yang tadi mulai tahun 2019 sampai tahun 2022. Untuk bulannya disesuaikan pada saat Bapak Ibu dinyatakan menjadi mahasiswa Daljab, yaitu pada saat lapor diri. Nah, lapor dirinya misalkan bulan Agustus, maka rentang waktunya yaitu Agustus tahun 2019 sampai Agustus tahun 2022, gitu ya. Kemudian aspek yang ketiga, yang keempat yaitu menghasilkan karya inovasi. Nah, karya inovasi ini Bapak Ibu semuanya itu harus dilengkapi dengan fakta integritas bahwa karya inovasi itu bukan hasil jiplakan atau milik orang lain, yang mana di fakta integritas ini ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai 10.000 atau materai 6.000, yang 6.000 ini membutuhkan 2 materai. Nah, kalau materainya 10.000 hanya 1. Kemudian karya inovasi ini bisa berupa buku, modul, dan diktat media atau alat bantu pembelajaran, karya teknologi atau seni atau gitu. Nah, dari 4 aspek portofolio utama itu, kemudian untuk 2 aspek portofolio tambahan itu sunnah. Tetapi diusahakan semuanya terpenuhi, walaupun sunnah kalau bisa aspek utama portofolio penuh, ada semua, untuk tambahan juga ada semua. Insya Allah itu akan dijamin lulus, gitu ya. Kemudian terkait dengan RPP nanti ya, dengan RPP atau dan sebagainya. Nah, untuk pengisian, mengisi borang deskripsi diri, ini nanti sesuai dengan template jadwal yang sudah kami share ke Bapak Ibu semuanya, yaitu di laman https://ukmpppg.kemdikbud.go.id, yang mana setiap aspek utama portofolio maupun 2 aspek portofolio tambahan itu diawali dengan deskripsi. Kalau di sini contohnya ada deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Maka di kotak ini isinya apa? Isinya adalah menjelaskan portofolio yang Bapak Ibu unggah di kegiatan penelitian dan publikasi itu terkait apa saja. Itulah yang ditulis. Kalau misalkan portofolio di penelitian dan publikasi ini ada 6, maka 6 itu diceritakan di kotak ini terkait dengan apa saja. Mungkin karyanya judulnya apa, tahun berapa diterbitkan, dan sebagainya. Seperti contoh yang saya sudah unggah di chatroom tadi. Kemudian untuk yang
contoh ini terkait dengan penelitian dan publikasi. Contohnya seperti ini isiannya. Ada nomor, judul, dan penulis. Nah, di sini ada judul jurnalnya, penulisnya ini yang warna hitam, hasil penelitian. Ya, hasil penelitian, di sini jenis karyanya. Nanti untuk mengisi di format ini ada pilihannya masing-masing. Jenis karyanya ada hasil penelitian, ada hasil publikasi, artikel, dan sebagainya. Gitu, ya. Kemudian di sini ada tempat publikasi. Tempat publikasi itu ini mengacu pada jurnalnya, kalau itu jurnal. Kalau itu terkait dengan penelitian tindakan kelas, misalkan ini kan judul, penulisnya Bapak Ibu, jenis karya, hasil penelitian, tempat publikasi, SDN apa, SMP, dan sebagainya. Kalau itu diseminarkan di sekolah masing-masing. Kalau diseminarkan di seminar nasional, maka seminar nasional itu dilaksanakan di mana? Tahun berapa? Nah, ini. Kalau jurnal di sini ada tambahan, yaitu edisi dan volume. Kalau terkait dengan hasil penelitian, ini bisa diisi tahun saja. Keterangan di sini, jika Bapak Ibu menulis buku, menulis penelitian, PTK, atau artikel, itu Bapak Ibu penulis keberapa? Kalau pertama ditulis penulis utama. Kalau Bapak Ibu penulisnya itu ada 4, terus Bapak Ibu ada nomor 3, maka ditulis penulis ketiga dari 4 penulis, gitu ya. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu bukan penulis utama, kalau seperti ini penulis utama bobotnya bisa 100%, kalau itu sendirian, tetapi kalau misalkan jumlahnya 4, maka Bapak Ibu mendapatkan 60%. Tapi kalau Bapak Ibu penulis kedua, maka Bapak Ibu mendapatkan 40% dibagi berapa orang yang ada di dalam karya itu. Kemudian untuk mengisi sel, ya, ketika mengunggah bukti seperti ini. Kemudian terkait dengan fakta integritas, ya Bapak Ibu. Untuk fakta integritas seperti ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu harus membuat ini diketik. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama, misalkan Julianto, NIM, berapa, Prodi, Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Ini contohnya Jogja, karena Jogja panitianya. Ya. Nah, setelah itu apa? Karya berupa. Nah, untuk karya inovasi diisi di sini semua. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti bukti-bukti kalau itu menyangkut karyanya Bapak Ibu semua, dituliskan di sini nama produknya, karyanya, bentuknya apa, alamat URL-nya apa, ya. Kalau bentuknya modul, tulis modul. Kalau LKPD, LKPD, dan seterusnya. Kemudian yang B, RPP terkait pembelajaran. Nah, Bapak Ibu menggunakan video RPP. Untuk UKIN itu judulnya apa, materinya apa, ya, dilaksanakan di mana, di jenjang apa, PAUD, SD, SMP, SMA. Ya, merupakan karya sendiri. C, orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktek pembelajaran, materinya apa, di mana, adalah saya sendiri. Baru di sini ditulis domisili masing-masing. Kalau Bapak Ibu di Surabaya, tulis Surabaya, tanggal berapa. Kalau di Papua, tulis Papua. Setelah itu apa? Materainya 10.000. Ini contohnya masih 6.000 ya. 10.000, tanda tangan, nama terang. Kemudian untuk masing-masing, nah ini, untuk masing-masing portofolio itu ada bobotnya. Dan Bapak Ibu pada saat ujian UKIN itu akan dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru penguji UKIN. Gitu ya. Penilaian dilaksanakan selama masa UKIN. Masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video. Jadi di sini Bapak Ibu untuk portofolio nanti itu akan dinilai portofolio Bapak Ibu yang ada 4 portofolio utama dan 2 portofolio tambahan serta RPP atau perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang Bapak Ibu unggah di dalam sistem UKIN. Dan mohon sekali lagi sebelum mengunggah cek link Google Drive, cek link YouTube dan sebagainya yang mana diunggah di sistem UKIN. Mohon mulai besok
semuanya mengkondisikan, saling ngecek sesama teman di satu kelompok. Jangan sampai kelompoknya dibiarkan bingung sendiri, yang lainnya bisa. Jangan sampai. Kalau bisa, masuk bersama, lulus bersama. Gitu ya. Kemudian terkait dengan rubrik penilaian dan publikasi, ini Bapak Ibu, mohon dicermati, kalau Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, di penelitian dan publikasi itu butuh hanya 3 skor. Nah, 3 skor itu kalau misalkan Bapak Ibu menulis jurnal di jurnal internasional, 1 saja sudah cukup. Kalau enggak bisa, berarti Bapak Ibu bisa nulis 1 jurnal ya di jurnal nasional S1 dan S2. S1 dan S2 ini bukan maksudnya sarjana dan pasca sarjana, bukan. S1 itu maksudnya adalah Sinta 1, S2 itu Sinta 2. Artinya jurnal nasional peringkat 1 dan peringkat 2. Itu bobotnya 2,5. Bisa juga Bapak Ibu mengisi atau menulis publikasi di jurnal yang ada EISSN dan DOI. DOI ini merupakan nomor kode yang dimiliki oleh jurnal tertentu, bukan DOI yang dimaksud adalah pacar, gitu ya. Nanti foto pacarnya yang diunggah. Kemudian jurnal nasional. Jurnal nasional ini jurnal cetak yang pada umumnya Bapak Ibu ada ISS-nya. Itu poinnya 1,5. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu nulis jurnal nasional, itu membutuhkan 2 untuk mencapai skor 3. Gitu ya. Kemudian bisa juga laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ini poinnya 1. Kalau tadi saya katakan misalkan poinnya itu adalah 3, maka Bapak Ibu harus ada 3 laporan penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Pak, buktinya apa kalau diseminarkan di sekolah? 1, ada laporan PTK. 2, ada foto dokumentasi seminar yang di sekolah terkait dengan PTK saudara. Yang ketiga, ada daftar hadir seminar yang saudara lakukan. Nah, kalau misalkan seminarnya hasil penelitian itu belum diseminarkan, itu untuk yang lainnya bisa disimak sendiri. Kemudian yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, jika penulis buku, modul, dan sebagainya, itu lebih dari 1 orang penulis, ini poin-poinnya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 orang, penulis pertama 60%, penulis 2 40%. Untuk 3 orang, itu 60%, penulis kedua, ketiga 20-20. Kalau lebih dari 4 atau 4 orang, maka penulis pertama 60%, penulis 2, 3, dan 4, dan seterusnya, itu 40% dibagi berapa banyak orang. Kemudian terkait dengan refleksi diri. Nah, kegiatan untuk refleksi diri, Bapak Ibu, ini contohnya melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen dalam pembelajaran kurang lebih 1 semester. Ini poinnya Bapak Ibu yaitu 0,5. Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Nah, ini Bapak Ibu butuh 3. Ya, karena apa? Refleksi diri ini skor maksimalnya 1,5. Silakan teman-teman disiapkan. Kemudian terkait dengan pencarian informasi baru, ini bisa diklat fungsional atau teknis. Ini diklat kenaikan pangkat boleh, latsar boleh dimasukkan. Selama kurang lebih 3 tahun tadi, misalkan saya mengikuti latsar tahun 2021, boleh saya masukkan di dalam UKIN. Tapi kalau latsar saya tahun 2018, jangan dimasukkan, sudah expired. Kemudian paket kegiatan guru. Ini Bapak Ibu ada kegiatan guru, KKG, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam UKIN. Gitu ya. Kemudian ada koleksi guru. Pencarian informasi jika Bapak Ibu menjadi pembicara, ini Bapak Ibu, ya, lokal karya, seminar, konferensi internasional, 1. Kalau regional, 80. Kalau nasional, 0,7.
Kalau provinsi 0,6, kabupaten 0,5. Jika Bapak Ibu mengajari pada teman sejawat dan itu di dalam seminar di gugus atau di sekolah 0,2. Kalau sebagai pembicara, kalau sebagai peserta, moderator atau panitia di sebelah paling kanan nilainya. Oke. Kemudian untuk rubrik karya inovasi, menulis buku teks 6. Buku teks yang diterbitkan penerbit ya ber-SBN 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit belum di ISBN-kan 1. Buku teks yang dicetak sendiri 0,5. Ya. Misalkan Bapak Ibu membuat bahan ajar, ini poinnya 0,5 atau maaf, ini nanti masuk bahan ajar itu masuk di dalam modul ya. Kalau di buku teks ya buku pada umumnya. Kemudian rubrik untuk karya inovasi ini sama tadi ya. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa rubrik karya inovasi yang ketiga, misalkan karya kompleks 4, karya teknologi sederhana 2, karya seni olahraga kompleks ada 4 dan seterusnya. Ini Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu misalkan membuat alat peraga dalam pembelajaran yang sederhana, ya, alat peraga sederhana, poinnya 1. Karya praktikum sederhana 2. Contohnya apa? Misalkan membuat model pernafasan paru-paru yang menggunakan botol aqua dan balon dan sebagainya, itu bisa masuk ke karya praktikum sederhana dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan untuk skor. Ya, skor akhir adalah jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai, yaitu dosen penguji dan guru penguji, kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang di skala 0 sampai 100. Hasil penelitian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penelitian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Sehingga kalau dilihat di sini, Bapak Ibu, rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN, yaitu 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio. Artinya di sini Bapak Ibu dilihat dari skor, nilai portofolio itu 1. Tapi nilai untuk praktek pembelajaran dan RPP, mohon jangan sampai videonya tidak bisa diunggah atau tidak bisa dibuka karena kegagalan link dan RPP tidak bisa diakses. Itu secara tidak langsung Bapak Ibu semua akan kehilangan 6 skor. Ya. Di sini bobotnya adalah yang paling besar adalah RPP dan praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio. Mohon untuk RPP dan praktek pembelajaran disiapkan mulai hari ini. Kalau praktek pembelajarannya diunggah di YouTube, di setting publik, ya, di setting publik sehingga siapapun yang bisa atau siapapun yang mendapatkan link YouTube-nya teman-teman, Bapak Ibu bisa masuk tanpa minta kode akses. Kalau praktek pembelajarannya nanti dianggap sebagai privasi, maka penguji tidak bisa melihat secara otomatis. Jadi selama UKIN atau penilaian UKIN, mohon diunggah di YouTube, di setting publik. Setelah penilaian UKIN nantinya, setelah 2 hari penilaian UKIN, bisa disetting privasi. Sehingga semua orang tidak bisa melihat. Gitu ya. Jangan sampai mulai sekarang di privasi, maka para penguji tidak bisa menilai. Dengan kata lain, nilai skor praktek pembelajaran, baik itu video maupun RPP saudara, itu akan menjadi 0, tidak bisa dinilai. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya akan disampaikan lagi oleh Pak Agus. Kepada Pak Agus, dipersilakan. Terima kasih, saya hentikan dulu. Baik, karena Pak Agus ada kegiatan, saya lanjutkan saja. Baik, Bapak Ibu, untuk terkait dengan unggah portofolio, apakah sudah bisa dilihat? Sampun, Pak.
Sudah, Bapak. Sudah, disimak. Oke, baik. Terkait dengan unggah portofolio, Bapak Ibu semuanya mohon melihat yang mana untuk alamatnya, webnya adalah https://2 ukmppg.go.id. Nah, ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah, ya ini ya, ada http ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin, mohon maaf, ini tadi apa alamatnya, gitu ya. Nah, inilah yang nantinya Bapak Ibu akan gunakan, ya. Alamat inilah yang nantinya Bapak Ibu akan gunakan untuk mengunggah jadwal UKIN, bukti portofolio UKIN, baik itu portofolio maupun praktek pembelajaran, yaitu RPP dan video pembelajaran. Dan unggahnya ini mohon dilihat di tabel yang sudah kami bagikan jauh-jauh hari, yang mana untuk unggah portofolionya itu dimulai tanggal berapa Bapak Ibu? 10, Bapak. Tanggal 10, Pak. 10, Pak. ya. Tanggal 10 sudah mulai unggah UKIN, oleh sebab itu sekarang masih tanggal 7 disiapkan, direkap bagaimana untuk mempercepat kinerja Bapak Ibu dalam mengunggah UKIN. Nah, webnya ini nanti ada peserta, ada penguji. Bapak Ibu masuknya peserta. Jangan coba-coba menjadi penguji, karena Bapak Ibu mahasiswa PPG Daljab. Kalau nanti sudah selesai dan diminta bantuan menjadi guru penguji, maka Bapak Ibu masuknya menjadi penguji. Nah, untuk peserta nanti masuknya memakai nomor UKG atau NOPES. NOPES itu nomor peserta dan tanggal lahir. Bagi Bapak Ibu yang tidak tahu tanggal lahirnya, segera menghubungi Dinas Penduduk atau kepala desa setempat, atau tanya kakek neneknya. Bapak Ibu lahir tahun berapa? Tanggalnya tanggal berapa? Ya, ini silakan dicek di KTP masing-masing. Siap, Bapak. Kalau KTP-nya hilang, cek di akte kelahiran. Akte kelahiran hilang, cek di KK. Kalau semua hilang barang Bapak Ibu, lapor ke Polsek terdekat. Ya. Kemudian dibawa ke kecamatan untuk mengurus ya keterangan tanggal lahir dan sebagainya. Bapak Ibu setelah daftar, setelah diklik masuk, maka tampilnya adalah sebagai berikut. Nah, disinilah Bapak Ibu, ini contoh ya. Kalau Bapak Ibu namanya misalkan Romel Christopel, maka ada sapaan selamat pagi Romel Christopel. Nah, di sini Bapak Ibu yang tampil adalah portofolio utama. Ya, di sini adalah portofolio utama. Nanti ini mohon maaf, ini untuk PPT-nya masih saya menggunakan PPT tahun 2020. Sebetulnya nanti tampilnya ada 6 yang tampilan terakhir untuk tahun 2022, yaitu 4 portofolio utama dan 2 portofolio tambahan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu Bapak Ibu ngeklik satu-satu, diisi satu-satu. Contohnya sebagai berikut, misalkan saya klik terkait dengan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini ada klik nanti tombol kembali. Kembali itu artinya kembali ke sini ya Bapak Ibu ya, ke halaman utama. Yaitu ada 6 portofolio. Kalau di sini nanti Bapak Ibu ngeklik, masuk ini. Contohnya, misalkan dari sini saya klik kegiatan penelitian dan publikasi. Klik, maka masuk ini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di kegiatan publikasi, penelitian dan publikasi, ini silakan dideskripsikan. Dideskripsikan sesuai dengan unggahan berkas portofolio yang ada pada aspek ini. Silakan diunggah semuanya, dideskripsikan. Setelah selesai, klik simpan.
Jangan sampai belum klik simpan, Bapak Ibu langsung klik kembali. Ya. Setelah menulis deskripsi diri atau deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi, klik simpan, save. Kalau bahasa Inggris save, ya, klik save. Itu. Nah, jangan sampai Bapak Ibu klik kembali, belum diklik simpan atau save, Bapak Ibu klik kembali, maka isian deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi hilang. Maka akan mengetik dari awal lagi. Coba dipikirkan, direnungkan untuk PPGK ter2 peserta se-Indonesia itu kurang lebih 40.000 lebih, bahkan bisa menyentuh 50.000. Sehingga untuk mengisi bukti portofolio di UKIN, Bapak Ibu harus mengatur jamnya. Ya, kalau misalkan ditunggu sinyalnya muter terus, lebih baik dimatikan laptopnya, tinggal tidur sebentar, kemudian nanti buka lagi, gitu ya. Kemudian di sini ada contoh-contoh seperti yang saya contohkan tadi. Kalau misalkan sudah selesai, Bapak Ibu ada tombol simpan deskripsi. Kalau nanti sudah diklik simpan, tombol yang di sini Bapak Ibu, yang tengah ini digunakan untuk mengunggah bukti portofolio sesuai dengan bukti yang ada di deskripsi Bapak Ibu. Gitu ya. Itu kemudian selanjutnya sama untuk mengisi. Kita klik kembali, maka kembali ke menu utama, yaitu 6 portofolio. Ini nanti setiap menu portofolio yang 4 aspek utama, 2 aspek tambahan, ini Bapak Ibu klik. Prosesnya sama, yaitu menuliskan deskripsi diri dari masing-masing menu. Kalau saya klik di kegiatan penelitian dan publikasi, maka saya menjelaskan deskripsi kegiatan penelitian dan publikasi. Nanti saya jelaskan terkait dengan penelitian dan publikasi yang telah saya siapkan. Bukti portofolionya. Jangan sampai deskripsi dengan bukti tidak sama. Istilahnya jaka sembung naik becak. Sekarang sudah banyak Grab, jangan naik becak capek. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, setelah mengisi kegiatan penelitian, disimpan ya, atau klik simpan atau klik save. Kemudian Bapak Ibu kembali klik kegiatan refleksi diri. Kegiatan refleksi diri selesai mengisi deskripsi diri, maka Bapak Ibu akan mengisi berkas portofolio, yang mana berkas portofolio itu diunggah sesuai dengan urutan tadi. Mengisi deskripsi diri dulu, diklik simpan, baru tambah berkas portofolio. Semua menu yang ada di dalam portofolio 6 ini perlakuannya sama. Kalau bingung bisa tanya pada teman yang sudah mengisi dan tidak bingung. Bagi yang bingung, terus cepat ke dokter, periksa tensi dan makan serta minum secepatnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya akhiri untuk pengarahan untuk hari ini, dan saya tambahi bagaimana cara Bapak Ibu untuk melakukan identifikasi portofolio sehingga pada tanggal 10, 11, 12, 13 mengunggah berkas portofolio lancar jaya. Sebentar saya buka filenya. Terima kasih.
Ngapunten Bapak, mic-nya masih Suaranya ada ya? Jul. Maaf Pak Jul masih mute. di mute Pak Jul. Pak Jul tenut. Pak Jul. Masih mute, Bapak. Pak Jul mute. Tenang. Belum lagi aku ngomong sama Yul. Ini ya Bapak ya, mohon maaf. Terkait dengan penelitian, contoh nomor 1 dan 2 ini adalah deskripsi yang nantinya dikopas. Ya, ini untuk yang ini dokumen PTK dan bukti seminar terlampir. Ini sudah disiapkan, tinggal mengunggah di Google Drive sehingga pada saat ditanyakan di sistem UKIN terkait dengan dokumen, tinggal mengunggah link Google Drive-nya. Ini silakan. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang kebingungan, bisa menghubungi kelompok saya. Ya, kelompok Kater 2, yang ketua kelompoknya Bu Anita nanti bisa berbagi, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang lakukan hari ini atau mulai besok sampai tanggal 9 sebelum mengunggah berkas adalah seperti ini, membuat ini. Dan ini nanti saya share di chat room, silakan dibagikan ke anggota masing-masing. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah deskripsinya. Kalau informasi baru, ini deskripsinya. Nomor 1, 2, 3. Nanti dibuat paragraf. Setelah itu apa? Ini ya, sampai banyak ini. Sampai mencari informasi baru. Sampai 25, 26. Buktinya mana, Pak? Buktinya ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini diberikan, nah ini loh, 8 hari 40 JP dan sebagainya. Ini nantinya bisa diunduh di chat room. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya unggah untuk format terkait dengan penyusunan portofolio Bapak Ibu di chat room. Sudah saya unggah. Silakan. Ye. Mungkin ada yang tanya, saya beri waktu pertanyaan 5 orang saja yang saya jawab. Setelah itu sudah selesai. Baik, mulai Bu Desi, silakan. 5 orang, saya tidak akan menambah. Saya unggah berkas semuanya di WA Ketua Kelas. Silakan Bu Desi. Ya, baik, terima kasih Pak Jul atas kesempatannya. Izin tanya Pak, untuk mengunggah portofolio UKIN, apakah ada option untuk edit nantinya atau tidak ada Pak? Edit dan ganti gitu. Terima kasih Pak. Oke. Terkait dengan menu edit tidak ada. Kalau sudah di save, sudah dikirim, di save, itu tidak ada menu edit. Gitu nggih? Bisa dipahami Bu Desi? Oke, nomor 2, Bu Amin, silakan. Silakan Bu Amin. Baik Pak Jul, terima kasih kesempatannya. Saya melanjutkan dari pertanyaannya Bu Desi, kalau misal edit kan tidak Bu Amin, bisa, silakan. Ya, Pak? Iya Pak. Bapak melanjutkan dari pertanyaannya Bu Desi kaitannya dengan isian portofolio. Jika kita mengisinya tidak langsung di satu hari itu, jadi misal kita hanya mengisi 2 komponen saja, kemudian sisanya kita isikan di hari berikutnya misalnya, tapi masih di untuk pengisian UKIN itu dimulai tanggal 10 sampai tanggal berapa di jadwal? Sampai tanggal 15 Bapak. Nah, 10 sampai 15 gunakan waktu sebaiknya. Jangan sampai 1 hari ngisi portofolio 1. Biasanya traffic yang akan banyak penggunanya hari pertama dan 2 hari terakhir, mungkin itu. Sehingga Bapak Ibu mengisi portofolionya tanggal 10 sampai tanggal 15 usahakan. Kalau memang lancar hari itu, selesaikan. Jangan menunggu penyesalan. Ya, biasanya diisi 1-2 selesai. Besoknya mau mengakses ngisi selanjutnya, ternyata banyak hambatan, akibatnya tidak selesai. Dijamin nggak lulus sudah.
Gitu ya. Intinya tanggal 10 sampai 15 manfaatkan sebaik-baiknya. Jika pada saat itu lancar, eksekusi semuanya. Gitu ya. Oke. Nomor 3, Bu Ratna Sari, silakan. Halo, Assalamualaikum Pak, kedengeran? Ya. Ya Pak, saya Dipta dari BK Pak, pengen tanya. Itu kan tadi untuk upload itu ada RPP, kalau di BK itu RPL ya Pak nyebutnya. Ya. Nah di RPL ini untuk BK sendiri ada berapa ya? Karena kan kita ada RPL 2 untuk bimbingan, Biasanya 2 untuk 2. konseling. 2, jadi 2 Ya. apakah 1 harus dari bimbingan, 1 dari konseling gitu Pak? Betul. Oke, lalu tadi ada di awal sempat Pak Bapak itu menyinggung di video itu nanti bisa dari G Drive ataupun YouTube. Tapi di akhir Bapak sempat menyinggung harus di YouTube dan di publik gitu. Jadi apakah bisa G Drive dan YouTube atau hanya YouTube saja gitu? Maksudnya Ibu diunggah di YouTube, settingannya publik. Jangan settingan privasi. Kalau privasi, kalau di YouTube ya? Ya. Tapi berarti kalau misalkan Bu Ratna mau menggunakan Google Drive, ya settingannya Google Drive-nya anyone. Maksudnya setiap orang yang memiliki link itu bisa melihat. Oke, sip. Oke, sip Pak. Lalu untuk video itu ada video yang diupload itu ada peraturannya sendiri nggak ya Pak? Kayak pakaiannya harus hitam putih. Silakan dilihat di YouTube contoh video UKIN untuk BK. Banyak beredar di YouTube maupun SD, PAUD, SMP dan seterusnya banyak di YouTube. Silakan ditiru. Intinya durasinya yaitu 35 sampai 40 maksimal atau 30 sampai 35 boleh. Di video itu ada video perkenalan, kemudian pembelajaran kegiatan awal, inti, akhir. Kalau di BK disesuaikan dengan karakteristik BK, ada bimbingan klasikal dan individu mungkin gitu ya. Oke, itu yang keempat. Bu Kencana, silakan. Bu Kencana, silakan. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya bukan Bu Pak. Bapak Pak saya. Oke Pak. Ya, semangat pagi Pak ya. Oke, semangat pagi. Oke Pak, mau tanya Pak. Yang pertama itu terkait tadi untuk aktualisasi. Kebetulan saya kan untuk PTK-nya penelitiannya ada aktualisasi. Nah itu poinnya berapa Pak ya? Soalnya di situ kan tadi nggak tertulis di situ ya untuk ininya. Bapak Ibu ketika aktualisasi kan poinnya, wis pokoknya unggah aja. Unggah aja Pak. Oke siap. Nanti masuk di dalam penelitian tindakan kelas yang diseminarkan. Oke siap Pak. Pak. Aktualisasinya itu diseminarkan. Oke. Buktinya bukti foto seminar aktualisasi dan daftar hadir. Siap Oke? Pak. Siap Pak. Yo. Oke Pak. Yang kedua Pak, terkait tadi kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru kan tadi ada menjadi pembicara di tingkat kabupaten, terus apa ya, ke provinsi kalau nggak salah Pak ya. Itu buktinya surat tugas atau foto-fotonya saja Pak? Sertifikatnya saja sudah cukup. Gitu. Oke. Satu lagi ada titipan Pak dari teman Pak. Apa? Oke, teman saya ada ini ngajar IPA, kemudian pernah membuat cerpen dan juga best practice kimia Pak. Cerpennya cerpen SD Pak. Nggak masalah. Nggak masalah Pak ya, selama masih 3 tahun terakhir Pak ya? Itu dimasukkan di karya inovasi. Oke siap. Berarti selama karyanya 3 tahun terakhir itu Pak ya tadi ya? Iya dong. Oke siap Pak. Karena untuk UKIN itu cicilannya 3 tahun, lebih dari 3 tahun kena debt collector ya. Oke, terima kasih Pak Julianto. Ya, oke, Bu Nisa silakan. Yang kelima ini sudah selesai ya. Mohon maaf untuk yang angkat tangan, nanti bisa tanya di WA Group. Oke. Bu Nisa silakan. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak yang ingin saya tanyakan, yang pertama terkait PTK Bapak. Untuk PTK-nya itu batas maksimal pelaksanaan PTK-nya itu tahun berapa ya Bapak? Terus yang 3 tahun terakhir itu berapa loh Bu Nisa? Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Soalnya tadi yang pertama itu kan ada tulisannya kan 1 tahun Bapak, makanya tadi saya bingung. Terus
yang kedua terkait untuk inovasi pembelajaran Bapak, kalau misalnya membuat karya, misalnya karya alat peraga gitu, nanti buktinya hanya berupa foto karyanya saja gitu ya Bapak ya? Boleh, tapi kalau foto saja ya diberi surat keterangan dong. Oh nggih, seperti tadi yang ada fakta integritasnya itu ya Bapak ya? Ya. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan, mohon dipahami terkait dengan PPT untuk UKIN dan PPT untuk cara mengerjakan UKIN atau mengunggahnya, bahkan contoh konkretnya sudah saya sebar di chatroom dan sudah saya dan teman-teman ini sebar di WA Group atau kelas. Itu yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu. Mohon teman-teman jika ada yang bingung, tanya teman sekelas dulu. Kalau bingung satu kelas, tanya kelas lainnya, gitu ya. Untuk materai itu 10.000, ya. Materainya 10.000, jangan 6.000 karena yang 6.000 sudah nggak berlaku, gitu ya. Silakan, Bapak Ibu, untuk portofolionya 3 tahun terakhir sejak Bapak Ibu lapor diri. Pak, kalau misalkan bulan November tahun 2022 boleh enggak? Bapak Ibu bisa jawab enggak? Ya, kalau sudah diberikan 3 tahun terakhir, kalau Agustus lapor diri, berarti ya berlakunya tahun berapa? Juli 2019 sampai Juli 2022. Paham? Ya, kalau nggak paham, minum aqua atau air yang di rumah, biar tidak salah paham. Karena orang salah paham itu susah untuk dibetulkan. Apalagi banyak cicilan tugas-tugas. Ya, video yang bisa digunakan, silakan video bisa mengambil video baru lagi atau memodifikasi siklus keempat. Ya, pada saat siklus keempat itu kan saya umumkan di ketua kelas, silakan digunakan atau mengambil 2 video, satunya untuk siklus keempat, yang satunya untuk persiapan UKIN. Ya, jangan sampai ada yang tanya, Pak, siklus 1 sampai 4 boleh enggak? Sudah dijelaskan berkali-kali, mohon dicatat. Oke. Ya, jangan sampai milih yang siklus selain 4 atau membuat video lagi gitu saja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah pada lapar semuanya. Pak Resta sudah makan. Saya jadi malu ini ya. Mohon maaf Bapak karena sudah waktunya makan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tidur nyenyak. Silakan dilakukan identifikasi sertifikat lainnya. Untuk UKIN jangan sampai mengunggah sertifikat tanah, kesalahan fatal. Ya, apalagi sertifikat penggadaian tidak ada kumnya, ya. Sertifikat yang diakui adalah sertifikat terkait dengan profesi saudara sebagai guru. Selain itu mohon ditanggalkan sertifikatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.